salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala natihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, marilah selalu kita memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang sekian banyak, yang mudah-mudahan kita selalu berharap semoga sekian banyak nikmat itu semakin bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah pada kesempatan ini kita lanjutkan tafsir surat Al-Insyiqaq, yaitu ayat 16 sampai ayat ke-25 ya, sampai akhir dari surat ini, yang mana judul dari paragraf ini adalah Ta'kidu wuqu'il qiyamah wa ma yatba'uha minal ahwal. Penekanan tentang terjadinya hari kiamat dan segala apa yang mengikutinya berupa peristiwa-peristiwa yang dahsyat ya. Mari kita baca dulu ayat 16 sampai dengan 25 ya. Bagi yang membawa mushaf, monggo kita baca bersama-sama untuk menambah keberkahan majelis ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul adzim. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah dengan merahnya cahaya matahari pada saat malam ya, menjelang isya itu ya, setelah maghrib. Wal laili wa ma wasaq, demi malam dan apa yang menyelimutinya. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan ketika purnama. Latar kabunna tobakon an tobak, kalian pasti menempuh atau melewati setapak demi setapak, satu tahap demi satu tahap yang lain. Fama lahum la yu'minun, maka kenapakah, apa yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, kepada hari akhir. Wa idza quri'a, dan ketika dibacakan alaihim, kepada mereka, Al-Quran Al-Karim, la yasjudun, mereka tidak bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir mereka mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah Maha tahu dengan apa yang mereka sembunyikan. Fabashirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Illal ladzina amanu,
kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan melaksanakan amal soleh, maka bagi mereka itu adalah lahum ajrun, bagi mereka itu adalah pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus, yang sangat banyak, yang tidak terhingga, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat-ayat ini adalah sebagai kelanjutan dari ayat-ayat pertama sampai dengan ke-15 yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi kalau pada ayat-ayat awal di surat Al-Insyiqaq, Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan manusia dan pembagian mereka menjadi dua kelompok, yaitu kelompok su'ada, orang-orang bahagia nanti di akhirat, dan kelompok asyqiya, yaitu orang-orang yang sengsara. Kelompok-kelompok yang tergolong orang-orang yang bahagia, mereka berakhir untuk masuk surganya Allah Ta'ala, sedangkan kelompok yang sengsara mereka berakhir di neraka, ya. Yang mana masing-masing ini memiliki ciri, ya. Jadi kelompok yang bahagia itu akan menerima catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang diberikan catatan oleh Allah dengan tangan kanannya, mereka ini dengan proses yang mudah, yang mana dalam hadis telah kita sampaikan, proses hisabnya itu adalah al-ard saja, ya. Jadi pemaparan saja, tidak ada perdebatan sama sekali, ya. Sedangkan orang yang menerima catatannya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri, yang menerima catatannya dengan tangan kirinya dari sebelah belakang, ya, dari arah belakang, mereka inilah yang akan mendapatkan kesengsaraan, ya, yang proses hisabnya itu susah, sulit, ya. Jadi kalau orang-orang yang beriman hisaban yasira, proses yang mudah, yang itu digambarkan dalam hadis adalah al-ard, pemaparan saja. Kemudian dalam hadis lain dikatakan faman nukisha al-hisabu udziba, barang siapa yang hisabnya itu ada perdebatan, maksudnya adalah ada rincian yang panjang, maka masa depannya nanti itu adalah dia akan diberikan siksaan oleh Allah di neraka, ya. Jadi masing-masing orang-orang yang beriman ataupun orang-orang kafir ini sudah ada tanda-tandanya, ya. Sudah ada alamatnya masing-masing. Ibarat kalau dalam kualifikasi atau audisi, ya, pemilihan atau seleksi lah, ya. Ini orang-orang yang nantinya itu diterima dalam sebuah penerimaan misalnya, sudah ada perbedaan perlakuan antara ini yang akan diterima, ini yang akan ditolak. Orang yang akan diterima mungkin semacam wawancara atau tes, ya, tertulis dan lainnya, itu hanya semacam formalitas, ya, karena dia pasti mendapatkan jatah seperti itu, ya, untuk diterima. Sedangkan yang nantinya tertolak itu dipersulit dan seterusnya, ya, kurang lebih seperti itu walaupun tidak persis, ya. Walillahil matsalul a'la, ya, Allah yang memiliki gambaran yang paling sempurna, yang paling tinggi, ya. Jadi orang-orang yang beriman nanti, ya, ketika dipaparkan amal-amal solehnya yang sekian banyak, kemudian dia merasa, ya, bergembira dengan amal-amal soleh. Kemudian amal-amal buruknya yang sekian banyak, dia merasa sedih karena apakah bisa menutupi amal-amal baiknya itu dari amal-amal buruknya. Namun ketika itu Allah memberikan ampunan dari amal-amal buruknya, merevisi dan menghapuskan amal buruknya,
maka itulah yang disebut dengan hisaban yasira, ya, yaitu sebuah hisab yang mudah, yang dipermudah oleh Allah Ta'ala. Amal-amal buruk yang dilakukan di dunia itu dihapuskan, diampuni oleh Allah Ta'ala, terutama ketika dia melakukan segala macam aktivitas yang bisa menghapuskan amal-amal buruknya, yaitu amal baik. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal-amal yang baik itulah yang bisa menghapuskan amal-amal yang buruk. Atau dia melakukan amal sesuatu yang mulia, muamalah sesama muslimin, ya, kaum muslimin, yang diantaranya adalah menutup aib sesama kaum muslimin, ya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib, menutup dosa, menutup cacat orang muslim di dunia, maka dia akan tertutup aibnya nanti pada saat di akhirat. Maksudnya adalah Allah akan memberikan ampunan kepada dosa-dosa yang sudah dia kerjakan dulu di dunia, disebabkan orang ini pada saat di dunia memberikan perlindungan, bukan untuk melindungi orang yang berdosa, bukan, ya. Dosa ini adalah kaitannya hablum minallah, dosa yang terkait dengan hak-hak Allah, yang itu kembali kepada pelakunya, harus bertaubat, ya. Kalau dosa sesama kaum muslimin, maka otomatis pada saat memberi nasihat harus diberikan masukan mengembalikan hak sama kaum muslimin, ya. Tapi kalau dosa terkait dengan hak Allah, maka dia harus bertaubat dengan 3 syarat itu, ya. Jadi dia menutupi aib sesama kaum muslimin, maka pada saat di akhirat yang seharusnya dia mendapatkan catatan-catatan buruk dari dosa yang pernah dilakukan di dunia, itu menjadi teredit, ya, direvisi. Pada saat itu tidak nampak dosa-dosa keburukannya, disebabkan orang ini menutup aib sesama kaum muslimin pada saat di dunia, ya. Dan kebalikannya, kalau kita naudzubillah misalnya, ya, mengumbar aib sesama kaum muslimin, maka kita akan mendapatkan imbalan pada saat nanti di akhirat dan juga pada saat di dunia. Ketika seorang muslim mengumbar aib orang muslim yang lain, maka pada saat itulah dia akan mendapatkan balasannya. Aibnya akan terbongkar pada saat dia sebelum meninggal dunia. Dia akan mendapatkan imbalan yang seperti itu, ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berlaku kebaikan, maka kembalinya kepada kita sendiri. Kalau kalian berlaku keburukan, wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan keburukan, keburukan adalah kembali kepada kita masing-masing, ya. Jadi inilah apa yang kita tanam berupa kebaikan akan kita panen kebaikan itu, dan kebalikannya, kalau keburukan yang kita tanam, yang kita panen adalah keburukan yang lainnya, ya. Jemaah sekalian, nanti pada saat kita mendapatkan perlakuan di yaumul hisab itu ada perbedaan yang dialami oleh orang-orang yang pada saat di dunia mendapatkan banyak musibah, yang disebut dengan ahlul musibah, dan orang-orang yang pada saat di dunia ini sihat walafiat, tidak mendapatkan rintangan cobaan apapun, yang disebut dengan ahlul afiyah. Itu nanti ada perbedaan perlakuan, ya. Nantinya ada semacam kecemburuan antara ahlul afiyah kepada orang-orang yang ahlul musibah. Ahlul musibah yang dihisab terlebih dahulu dengan dosa ataupun kesalahan yang pada saat di dunia, karena musibah yang didapatkan di dunia dulu sangat banyak, maka musibah-musibah ini bisa menjadi kafarat, menjadi penghapus, meringankan dosa-dosa kemaksiatan yang pernah dilakukan pada saat di dunia. Misalnya kalau dia melakukan 100 kesalahan, kemudian dia musibahnya 200 misalnya, dia malah surplus. Ketika sabar, ya, 100 musibah itu bisa menjadi kafarat, 100
kesalahan yang telah dilakukan, dan 100 yang lainnya bisa menjadi tabungan investasi kebaikan pada saat dia bersabar mendapatkan musibah, sehingga yang tersisa adalah pahala yang banyak itu. Jadi ibaratnya sudah impas ya, bahkan sudah surplus kebaikannya itu. Tapi ahlul afiyah ketika dia melakukan misalnya 100 kesalahan, sementara pada saat di dunia dulu amal-amal atau barangkali berupa fitnah ya, cobaan-cobaan yang didapatkan itu hampir-hampir tidak dia dapatkan ya, maksudnya cobaan yang berarti yang bisa menjadikan dia harus bersabar ya dengan cobaan itu hampir-hampir tidak dia dapatkan, maka dia nantinya menyesal dan dia berkata kepada Allah Ta'ala, dan perkataannya sama sekali tidak berguna ya. Dia ingin supaya dihidupkan kembali pada saat di dunia, dan dia ingin mendapatkan cobaan yang paling keras sekalipun dia ridho ya, dengan sekeras-kerasnya, apakah berupa sakit yang amat sangat, apakah berupa segala macam musibah, pokoknya dia akan punya azam ya untuk bersabar dengan segala macam musibah itu, supaya apa? Untuk menjadi tabungan kafarat dari segala macam kesalahan yang dilakukan pada saat dulu di dunia ya. Inilah ya, sebelum kita mendapatkan penyesalan yang seperti itu, mari masih ada waktu bagi kita untuk memperbanyak amal soleh semaksimal mungkin, bukan hanya yang sifatnya itu prestisius, yang besar-besar ya. Amal-amal yang soleh sekecil apapun bisa jadi itu adalah menjadi timbangan pemberat amal kebaikan nanti di akhirat, yang kalau kita lakukan dengan ikhlas ya. Ada seorang ulama yang bernama Ahmad bin Miskin, ceritanya cukup panjang tapi saya ringkas. Dia ini awalnya miskin tapi kemudian mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang sudah almarhum. Ada temannya yang dulu bekerja sama dalam hal bisnis, keuntungannya banyak, dikasihkan kepada dia sebagai ahli waris satu-satunya. Akhirnya dia infakkan harta yang sekian banyak untuk banyak kebaikan. Terus dia merasa aman, sudah berinfak ke sana kemari, sudah banyak harta yang dialokasikan untuk kebaikan. Tapi pada saat itu Allah memberikan peringatan ya, diberikan ilham oleh Allah lewat mimpinya. Dia tertidur dalam keadaan capek ya, dia tertidur dan dalam tidurnya dia bermimpi dihadapkan pada yaumul hisab. Masing-masing orang membawa beban dosanya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dosanya satu kantong kresek, ada yang satu karung di panggulnya, bahkan ada orang yang memanggul dosanya itu satu kampung, satu desa itu, saking banyaknya dosa-dosanya itu. Maka satu persatu dipanggil ya, di yaumul hisab itu ditimbang amal solehnya dan amal buruknya itu. Tibalah giliran dia ya. Ternyata jamaah sekalian, amal-amal soleh yang sekian banyak itu ketika ditimbang dengan amal keburukannya itu masih lebih berat sedikit amal keburukannya. Dia sedih ya, dia khawatir. Yang sebelumnya dia merasa aman karena sudah banyak investasi kebaikannya, ternyata masih lebih berat dan condong sedikit amal keburukannya. Akhirnya malaikat disuruh, coba cari lagi amal kebaikannya. Dicarilah amal kebaikannya, karena pada saat itu dia dalam kondisi yang miskin, pernah mendapatkan sumbangan roti dari temannya, dikasihkan orang tua wanita yang miskin ya, membawa anaknya sambil mengemis, dikasihkanlah roti tersebut ya. Dengan ikhlas dia memberi roti kepada wanita ini. Akhirnya itulah yang menjadi amal pemberat timbangan amal kebaikannya itu, tapi masih seimbang antara kebaikan dengan keburukannya ini. Terus malaikat oleh Allah disuruh untuk mencari lagi, coba cari lagi amal-amal kebaikannya, barangkali masih ada. Terus dicari, nah, yang ketemu adalah tetesan air mata kegembiraan dari wanita itu. Ucapan terima kasih yang tulus dari wanita itu telah diberikan roti oleh si Ahmad bin Miskin ini. Akhirnya dia bisa
memberikannya kepada anaknya saat itu ya, dan dia bergembira, terima kasih. Jadi tetesan air mata kebahagiaan wanita itulah yang kemudian ditimbang menjadi pemberat amal kebaikan dia, dan akhirnya condonglah timbangannya itu ke arah kebaikan. Maka dia bisa selamat lolos dari hisab itu ya. Akhirnya dia terbangun dari tidurnya dan dia bisa menangis sejadi-jadinya ya. Dia menyesal, bermuhasabah. Ternyata sekian banyak amal prestisius, infak yang sekian banyak, sodako yang sekian banyak itu masih belum bisa mengimbangi keburukan dan kesalahannya ya. Mungkin karena ada faktor riyanya, faktor ujubnya, atau faktor-faktor yang lainnya yang mengurangi nilai daripada sodako infaknya itu ya. Dan justru sodako yang sepertinya itu kecil, berupa roti ya, sepotong roti, dalam riwayat yang disebutkan 2 potong roti dan tetesan air mata kebahagiaan dari orang yang kita tolong, yang itu mungkin banyak di sekitar kita ya. Orang yang di sekitar kita yang butuh pertolongan kita, yang mereka ini secara status mungkin di bawah kita, tapi insya Allah kita tidak tahu, bisa jadi mereka di sisi Allah itu lebih mulia daripada kita. Bisa jadi dia adalah seorang wali Allah, kekasih Allah ya. Jadi kekasih Allah ini tidak memandang status sosial ya. Bisa jadi orang yang kelihatannya itu compang-camping, kelihatannya itu pengemis, kelihatannya itu tukang batu, bisa jadi dia lebih mulia daripada kita ya, yang ahlul masjid misalnya gitu ya. Sebagaimana diceritakan oleh Ustaz Adi Hidayat ya, dia pernah dapat kisah ya, ada seorang tukang batu yang meninggal dunia di sana, tinggal di ujung Pulau Jawa katanya, sudah 9 tahun meninggal dunia ya, tetapi jenazahnya masih utuh. Jadi 9 tahun meninggal dunia, terus ada cucunya yang mau dimakamkan karena sempit arealnya. Cucunya ini mau dimakamkan di samping kakeknya. Digalilah makam itu. Ternyata jenazah kakek Pak Darjo namanya ya, yang sudah 9 tahun lamanya itu masih utuh. Kain kafannya masih utuh dan kayu-kayu penutup liang lahatnya itu juga masih utuh. Selama berapa? 9 tahun ya. Luar biasa, subhanallah ya. Ketika ditanya-tanya apa amalan rahasia yang dilakukan oleh Pak Darjo ini pada masa hidupnya, dia seorang ya juru panggul ya, yang biasa membawa beban-beban berat ya, yang mungkin dicibir oleh orang-orang. Paling tidak ada 3 amal yang dia lakukan. Yang pertama, orang ini semangat memburu harta yang halal dengan cucuran keringatnya ya. Jadi dia memiliki semangat etos kerja yang tinggi, walaupun dia pekerja kasar ya, untuk mendapatkan harta yang halal. Dan ini sangat mulia dalam Islam ya. Ketika kita bekerja lillahi ta'ala fisabilillah, apapun profesi pekerjaan kita, selama yang kita dapatkan adalah harta yang halal ya, prosedur yang halal, maka itu akan menjadi kemuliaan tersendiri. Orang ini akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya pada saat dia mendapatkan rasa capek pada sore hari. Dan ada sekian banyak amal kemaksiatan dosa yang tidak bisa dihapus kesalahan itu oleh haji, oleh umroh, oleh sodakoh, tapi bisa dihapuskan oleh bekerja yang keras untuk mendapatkan nafkah yang halal ya. Yang kedua, amal dia adalah dia bersabar dari segala macam caci maki orang lain. Dia ridho ya, dia bersabar mengembalikannya pada Allah ya, dia tidak memiliki rasa dendam ya kepada orang lain yang mencibirnya ya. Dan yang ketiga adalah dia punya kebiasaan baik sebelum tidur, yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya. Kita masing-masing bisa ya mengamalkan
hobi kita masing-masing, apakah sebelum tidur mau membaca Quran, surat Al-Fatihah, surat Al-Mulk atau surat apapun, tapi menjadi kebiasaan setiap malam sebelum tidur. Ada sahabat Rasulullah SAW yang itu dia juga biasa-biasa sebelum tidur itu memiliki salamatus sodar, artinya lapang dada dari segala macam kesalahan orang lain, dia tidak punya dendam. Itulah yang menjadikan dia dapat berita gembira dari Rasul, termasuk ahlul jannah nantinya ya. Nah, orang ini, Pak Darjo ini mengamalkan sholawat sebanyak-banyaknya, bahkan ada pengakuan dari anggota keluarganya sampai pernah membaca sholawat sebelum tidur itu 16.000 kali. Nah, jadi kalau kita membaca sebanyak-banyaknya silahkan ya, semampu kita. Fadkurullah dzikran katsira ya. Apalagi sholawat, man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali maka pahalanya 10 kali lipat kan gitu. Nah, kalau kita baca ratusan kali maka pahalanya bisa ribu-ribu kali lipat ya, kembali kepada kita. Bukan semata-mata untuk dalam hal ini berbeda ya antara menentukan waktu secara khusus, bukan ya, tapi ketika kita sebelum tidur itu membiasakan amal-amal yang baik, maka nanti pada saat tidur itulah malaikat akan menjaga kita ya. Kalau kita bersuci sebelum tidur, tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan memberikan istighfar kepada kita masing-masing ya. Jadi intinya kita mudah-mudahan termasuk adalah ahlul yamin, ashabul yamin ya, orang-orang yang nantinya mendapatkan buku catatan dari Allah Ta'ala pada saat yaumul hisab nanti adalah dengan tangan kanan kita masing-masing, insyaAllah. Mudah-mudahan amin, kita dengan keluarga kita semuanya ya. Dan bukan termasuk ashabus shimal, yang mana mendapatkan catatannya dengan tangan kiri atau dengan wara' dhahrihi ya. Jadi ini saling melengkapi ya, dengan tangan kiri dan dari sebelah belakang ini saling melengkapi yang sudah kita jelaskan. Tangan kanannya terbelenggu di lehernya, kemudian tangan kirinya saja yang bisa bergerak, itu pun dengan atau dari sebelah kiri. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan tangan kirinya ini masuk ke dadanya, masuk sampai lubang, sampai masuk ke belakang di sini ya. Jadi tangan kirinya ini masuk dadanya dan menerima catatannya dengan tangan kirinya, itu sampai riwayat seperti itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang yang ashabus shimal ya, insyaallah. Jadi jemaah sekalian, pada ayat-ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ini menunjukkan kemuliaan makhluk ini di hadapan Allah. Jadi yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah. Adapun manusia kita tidak boleh ya. Kalau kita bersumpah harus atas nama Allah saja. Wallahi, demi Allah. Ya, tidak boleh demi Ka'bah, demi Rasulullah juga tidak boleh ya. Demi malaikat juga tidak boleh. Pokoknya bersumpah atas nama makhluk yang kita ucapkan, maksudnya kita ya sebagai manusia, itu tidak boleh. Tapi kalau Allah Ta'ala ya sebagai Khalik, maka atas kekuasaannya, kehendaknya, itu punya kekuasaan, punya masyiah, punya kehendak untuk bersumpah atas nama makhluk-makhluknya, yang itu menunjukkan kemuliaan dari makhluk-makhluk ini. Apakah itu warna merah pada saat habis maghrib itu ya, sebelum isya, kemudian malam dengan apa yang menyelimutinya. Jadi malam ini penuh dengan misteri ya. Kita bisa munajat pada waktu malam, itu sebuah sesuatu yang sangat baik. Tapi juga tidak sedikit orang yang berbuat kejahatan pada waktu malam juga banyak ya. Jadi malam ini tergantung kita memanfaatkan untuk apa. Wal qamari idza tasak, rembulan dengan ketika dia purnama ya. Latar kabunna tobakon antobak, kalian pasti akan melakukan perjalanan setahap demi setahap. Kalian akan menemukan keadaan setahap demi setahap. Ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah bahwa kehidupan kita di dunia ini akan melalui banyak fase. Pada saat kita di alam ruh ya, di rahim ibu kita masing-masing itu ada alam ruh.
kemudian alam dunia ya pada saat kita dilahirkan, alam dunia pun juga itu tahapannya sangat banyak. Pada saat kita bayi, pada saat masih kecil, pada saat remaja, sudah dewasa dan seterusnya, sampai kita meninggal dunia ada di alam barzakh, kemudian alam akhirat. Jadi itu setahap demi setahap. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Makna yang lain ini adalah khusus diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Yang mana ini peringatan yang keras kepada orang kafir tentang tahapan-tahapan yang didapatkan nanti pada saat yaumul akhirah. Tahapan yang sangat keras yang didapatkan oleh orang-orang kafir pada saat nanti berada di akhirat. Ya. Mururul kufar bi ahwalin ba'da ahwal. Kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang kafir antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Wahiyya tabaqatun fi syiddah, yaitu kondisi tingkatan-tingkatan dalam hal kedahsyatannya. Ba'duha asyad min ba'din, sebagian lebih dahsyat daripada sebagian yang lain. Wahiyal mautu wa ma ba'dahu minal hayati min ahwalil qiyamah, yaitu kejadian pada saat di alam barzakh ya. Kejadian di alam barzakh ini pada saat di kuburan, orang-orang kafir sudah mendapatkan azab kubur yang sekian dahsyatnya, dan itu sepanjang waktu nanti sampai menunggu hari kiamat ya. Kita pun juga sama ya, mudah-mudahan tadi kita gambarkan mendapatkan nikmat kubur ya. Itu sepanjang waktu amal-amal kita lah yang menemani. Kalau amal soleh, amal baik berarti menjadikan hiburan untuk kita sepanjang waktu pada saat kita di alam barzakh sampai nanti hari kiamat itu. Dan begitu pula sebaliknya orang-orang kafir dan orang-orang ahlul maksiyah tadi ya, itu mendapatkan siksa kubur sampai pada hari kiamat dan sesudahnya mendapatkan sekian banyak perlakuan setelah hari kiamat terjadi. Fama lahum la yu'minun. Ini juga ditujukan kepada orang-orang kafir. Maka apa alasan mereka tidak beriman kepada Allah? Tidak beriman kepada datangnya hari kiamat. Ketika dibacakan ayat Al-Quran itu tidak bersujud ya. Jadi dari ayat ini jemaah sekalian, salah seorang ulama kita Abu Hanifah berhujjah dengan ayat ini, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ini adalah salah satu ayat sajdah dalam Al-Qur'an ya, yang kalau misalnya kita baca pada saat sholat ataupun di luar sholat tapi di luar ta'lim ini ya, itu dianjurkan untuk bersujud ya. Dan Abu Hanifah berhujjah dari ayat ini ala wujubi sujud, tentang wajibnya sujud pada saat membaca ini ya. Fa innahu zammun liman sami'ahu wa lam yasjud, karena ayat ini memberikan celaan kepada orang yang mendengarkan ayat sajdah ini tetapi tidak bersujud ya. Jadi kalau kita membaca pada saat sholat, imamnya sujud, makmumnya sujud. Kalau kita membacanya di luar, kita sendiri yang membaca, kita sudah sujud. Orang yang mendengarkan dan mengetahui qoreknya kita itu bersujud, dia juga dianjurkan untuk bersujud. Tapi kalau yang membaca tidak sujud, yang mendengarkan juga tidak sujud ya. Jadi apa yang menghalangi kalian untuk bersujud terhadap atau pada saat mendengar ayat-ayat Al-Quran, untuk tunduk dan patuh terhadap ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi ini merupakan peringatan ayu syai'in madza yamna'uhum 'anil imani bi sihhatil ba'tsi wal qiyamah. Apa yang menghalangi kalian untuk mengimani datangnya hari kiamat dan datangnya hari kebangkitan, mengimani kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani Al-Quran, ma'a wujudi mujibatil iman bidzalik, walaupun kalian mendapatkan banyak hal-hal yang mengharuskan keimanan kepada segala macam rukun-rukunnya itu. Minal adillatil kauniyatil qati'ah, berupa
bukti-bukti alam yang sudah jelas, yang sudah pasti adalah ala kudratillah, yang banyak menunjukkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala, wal mu'jizat al-zahirah, dan kemukjizatan-kemukjizatan yang sangat jelas, yang sangat nampak, ala sidqin Nabi, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW, wa sidqil wahyil Qur'ani, dan kebenaran ayat Al-Quran yang diturunkan. Jamaah sekalian, ini adalah faktor hidayah ya. Ada orang yang secara keilmuan biasa-biasa saja, tapi hatinya lembut dan mudah untuk menerima nasihat, menerima petunjuk, mudah untuk menerima arahan-arahan yang baik ya, gampang menerima, dan alhamdulillah itu adalah semata-mata taufik dari Allah. Kebalikannya, ada orang yang punya kecerdasan, punya ilmu yang banyak, tapi hatinya keras ya, sehingga susah hidayah itu menembus hatinya. Kalau pada masa Rasul dulu ada yang disebut dengan Abu Jahal ya. Abu Jahal itu adalah bapak kebodohan, yang dia itu sebenarnya bukan bodoh secara IQ ya. Bahkan dia ini diberi julukan Abul Hakam pada masanya itu ya. Orang yang punya kecerdasan, Abu Jahal ini. Nama aslinya Amr bin Hisham. Jadi pada saat itu, sebagai contoh eksistensi kecerdasannya, Abul Hakam ini pada masa jahiliyah, mereka itu biasa melakukan musyawarah di tempat yang namanya Darun Nadwah. Jadi tempat seminar ya, tempat syuro, majelis tertinggi masyarakat jahiliyah, tokoh-tokoh penting itu ada di Darun Nadwah. Itu biasanya yang hadir di sana usia 30 tahun ke atas baru boleh hadir di sana, menunjukkan kematangan ya, biologisnya itu diantara dibuktikan dengan kematangan usia ya. Jadi itu menunjukkan eksistensi bobot ketokohan mereka. Tapi Abu Jahal yang walaupun saat itu usianya belum 30, itu diundang di Darun Nadwah ini untuk dimintai pendapat, ikut terlibat dalam musyawarah orang-orang jahiliyah ya. Namun walaupun dia punya kecerdasan yang demikian tinggi, tapi karena tidak mau menerima dakwah Rasul, bahkan memusuhi, maka diberikan julukan oleh Rasul sebagai Abu Jahal, bapak kebodohan ya. Jadi kecerdasannya nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah ini ya, jangan sampai kita tiru seperti itu ya. Orang dalam Al-Quran itu kan digambarkan, di dalam Al-Fatihah itu kan ada 3 jenis manusia. Orang mukmin itu punya ilmu dan beramal. Orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak beramal. Orang Nasrani beramal tapi tidak berilmu, sehingga disebut dolin ya, tersesat. Kalau orang Yahudi al-maghdub alaihim, orang yang dibenci, karena dia punya ilmu, tahu Rasul itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tapi dia atau orang Yahudi tidak mau menerimanya karena hasad ya, sehingga tidak beramal dengan ilmunya. Nah, jadi orang mukmin itu berilmu dan beramal. Jangan sampai kita meniru sifat-sifat orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, atau kebalikannya niru sifat orang Nasrani yang beramal tapi tidak berilmu. Itu ciri-ciri atau yang biasa dimiliki oleh orang-orang awam ya. Kalau orang Yahudi ini menjangkiti orang berilmu sehingga penyakitnya itu penyakit syahwat, kata orang awam itu penyakitnya syubhat. Nah, jadi kita harus menghindari itu semua dengan banyak berdoa, ihdinas siratal mustaqim ya. Yaitu tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi kita wajib untuk bersyukur atas hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Karena ada sebagian orang, apakah banyak ataukah ya banyak lah ya, sebagian banyak orang ya, sebagian besar ada orang-orang yang mereka itu berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran,
dengan risalah Islam tetapi tidak mendapatkan petunjuk ya. Kalau tadi sudah ada contohnya, pada zaman Nabi ada Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri. Abu Jahal ini bukan tidak ada maksudnya bukan keluarga dari Nabi ya. Beda dengan Abu Lahab. Kalau Abu Thalib juga luar biasa ya, kesungguhannya mendukung dakwah Rasul tapi belum bisa menerima dakwah Islam. Nah, kalau pada zaman-zaman penjajahan ya, sedikit kita perlu untuk mengetahui saat itu ya, Belanda ingin menaklukkan Aceh sebagai pilar basis umat Islam di Indonesia ya. Saat dulu ya, sejak dulu ya, dia dijuluki Serambi Mekah. Terus bagaimana caranya menaklukkan Aceh ini? Nah, saat itulah ada seorang ilmuwan Belanda ya, dia seorang doktor yang punya kecerdasan yang luar biasa ya, yang mana disertasinya itu adalah tentang masalah ibadah haji. Jadi dia pakar dalam bidang Islamologi lah. Tetapi dia Kristen, latar belakangnya itu Kristen Protestan yang ortodok ya, yang konvensional. Namanya Senok Horkronje ya. Insya Allah kita banyak yang kenal lah ya. Dia seorang orientalis ya. Jadi dia dikasih tugas oleh pemerintah Belanda untuk menjadi intelijen, agen ya, supaya menjadi mata-mata menyusup ke barisan kaum muslimin ya, yang intinya untuk menghancurkan Islam dari dalam ya. Maka dia diutus untuk berangkat ke Arab karena dia masih, maksudnya saat itu bukan muslim ya, sehingga tidak bisa masuk Mekah. Maka masuklah dia ke Jeddah. Ada konsulat, jadi Belanda membuka konsulat Belanda di Jeddah ya, kerjasama dengan Saudi ya, dan bermukimlah Senok Horkronje ini di sana. Dia berkenalan dengan tokoh Indonesia yang bermukim di sana, namanya Raden Abu Bakar. Dia tinggal di Jeddah dan interaksi ya, belajar bahasa Aceh dari sana, belajar bahasa Melayu ya dari orang ini dan tokoh-tokoh ulama Melayu yang ada di Jeddah dan sekitarnya, yang akhirnya dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat pada tahun 1885. Nah, apakah murni dia mengucap kalimat syahadah untuk masuk Islam betul ataukah pura-pura? Allahu a'lam. Tapi dari sekian biografi yang dilaluinya itu sepertinya dia dalam rangka untuk kepentingan politis ya, masuk Islamnya itu. Nah, karena sudah masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia diperbolehkan masuk Mekah. Sesudah masuk Mekah dia berinteraksi dengan ulama-ulama Islam di sana, belajar Al-Quran, belajar hadis secara mendalam ya, mendalami ilmu Islam dengan baik ya. Dan oleh Raden Abu Bakar tadi, setelah Senok Horkronje masuk Islam itu dikasih nama ya, kalau kita mungkin nama hijrah lah ya, namanya Syekh Abdul Ghaffar. Jadi namanya baik sekali ya, Syekh Abdul Ghaffar. Nah, jadi sudah menjadi syekh lah seolah-olah begitu ya. Jadi dia sudah punya kecerdasan yang luar biasa. Ini belajar lebih mantap di Mekah ya, menjadi pakar lah di bidangnya ya. Dia menjadi rujukan ya. Dan itu menjadi berita yang heboh di Belanda, di sekian berita surat kabar internasional itu memberitakan tentang Senok Horkronje yang masuk Islam itu ya. Tapi dia punya seorang intel lah ya, agen ya. Dia punya misi ya. Dia akhirnya dikirim ke Aceh ya, untuk mempelajari bagaimana kultur masyarakat Aceh ya, bagaimana apa rahasia yang bisa dilakukan oleh Belanda sehingga bisa memberikan tekanan lah, bisa mengalahkan masyarakat Aceh. Yang pada kesimpulannya adalah bahwa kekuatan masyarakat Aceh itu bukan pada pemerintahnya, bukan pada sultan-sultannya. Yang sebelumnya menurut Belanda itu sultan-sultan ini yang punya kekuasaan, inilah yang menjadi pilar kekuatan masyarakat Aceh.
Nah, tetapi menurut senegoro-goronya dari kajian keilmuannya itu, yang menjadi pilar kekuatan masyarakat Aceh adalah ulama-ulamanya. Maka apa? Kesimpulannya, tesisnya itu adalah Belanda harus melemahkan posisi ulama. Kalau bahasa ini saya ketika membaca ini akhirnya saya hubungkan dengan kejadian sekarang itu miriplah antara kesimpulan-kesimpulan rekomendasi yang diberikan oleh senegoro-goronya ini kepada pemerintah Belanda untuk melemahkan masyarakat itu mirip dengan yang dilakukan oleh yang berkepentingan saat ini, ya, yang memusuhi umat Islam saat ini. Jadi ulama-ulama harus ditekan, diberantas. Kalau bahasa sekarang dikriminalisasi lah, ya, dipojokkan, ya, disalahkan, ditangkap dan sebagainya itu. Jadi ulama-ulamanya harus ditekan, dan kalau sudah ditekan maka rakyatnya akan lemah, tidak ada lagi yang menjadi rujukan semangat mereka itu. Dan juga rekomendasi yang lain, masyarakat Muslim itu dipersilahkan untuk melakukan ibadah-ibadah ritual. Silahkan difasilitasi ibadah ritual, ya, mau mengadakan ibadah ritual apa silahkan, ya. Tapi kalau tema-temanya itu tentang masalah jihad, ya, masalah peperangan, ya, masalah yang terkait dengan komitmen Muslim kepada agamanya, nah itu sudah ditahan, ya, artinya sudah diberangus sejak dini oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu atas rekomendasi dari senegoro-goronya ini. Awalnya usul-usul beliau nggak diterima, tapi ketika ada perubahan pimpinan di Belanda sana, akhirnya beliau menjadi penasihatnya dan diterima masukan-masukannya itu. Akhirnya dilakukan. Jadi intinya ada semacam sekularisasi saat itu, ya, pemisahan antara urusan agama, silahkan urusan agama, urusan masjid, urusan ibadah hablum minallah silahkan. Tapi kalau umat Islam itu pada ranah politis, pada ranah jihad, ini jangan sampai itu terjadi. Nah, saya pikir-pikir rekomendasi senegoro-goronya itu saat ini dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin umat Islam eksis di kita di Indonesia, ya. Sehingga ulama-ulama banyak yang dipenjarakan, ya. Kemudian konten-konten pendidikan Islam, apakah yang terakhir-akhir konten jihad, konten khilafah itu kan dihapuskan oleh Kemenak gitu, ya. Nah, kalau konten khilafah hapus maka nggak ada sejarah Islam lagi. Anak didik kita, anak-anak kita nanti, cucu kita nggak paham tentang khilafah ar-rasyidin, tentang khilafah Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, nggak paham mereka. Bagaimana dinamikannya itu kalau konten khilafah ini hilang, ya. Dan sejarah Rasulullah tentang masalah peperangan itu menjadi hilang. Nah, padahal menurut Al-Husain bin Ali, kunna nu'allimu abna'ana al-maghazi kama nu'allimuhum Al-Quran, ya. Kami dulu mengajarkan anak-anak kami dengan mengajarkan tentang masalah peperangan itu sama seriusnya dengan mengajarkan Al-Quran kepada mereka, gitu. Artinya urgensinya sangat besar dari masalah cerita-cerita masalah al-maghazi, masalah peperangannya. Tapi itu ada semacam sinyal-sinyal, ya. Saya nggak tahu apakah sudah tertuang dalam sebuah peraturan pemerintah, peraturan menteri, Allah alam, ya. Tapi ini menjadi rambu-rambu yang perlu kita waspadai, ya. Mudah-mudahan ada wakil-wakil rakyat yang bisa menyuarakan aspirasi kita untuk ke arah islamisasi yang baik, ya. Yang mudah-mudahan kalau mereka diberikan ruang, ya, toleransi ini kan semacam toleransi, ya. Mereka diberikan ruang, panggung yang terbuka bagi orang non-muslim untuk mengekspresikan ajaran agamanya. Kita juga harusnya punya ruang yang terbuka untuk mengaktualisasikan ajaran murni dari Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semuanya, keluarga kita semuanya, sehingga kita bisa istiqomah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.